Bagus. Siap. Ya, para siswa, selamat pagi. Selamat berjumpa pada kesempatan kali ini. Terkhusus para siswa kelas 8 yang baru dan kelas 9 yang baru di SMP Negeri 1 Candi Mulyo. Sebelum kita memulainya, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Semoga dengan doa kita, kegiatan pada pagi ini dan seterusnya nanti bisa berjalan dengan lancar. Para siswa yang saya hormati dan tentunya saya banggakan. Tentunya kalian bahagia dengan keberadaan kalian di kelas yang baru masuk, yaitu kelas siswa kelas 8 dan kelas 9. Namun tentu banyak pertanyaan yang ada di pikiran para siswa terkait dengan pembelajaran, dengan kenaikan kelas, dengan nilai, dengan segala permasalahan yang muncul atau fenomena yang muncul pada saat ini. Untuk itu, kalian sebagai siswa yang baik tentunya harus tetap yang pertama, tetap selalu beribadah. Walaupun tidak ada pembelajaran, tetap berusaha untuk belajar, berliterasi, mencari pengalaman pengetahuan baru. Dan kalau bisa berusaha, walaupun bisa dilakukan interaksinya tidak secara langsung, silahkan dilakukan agar nanti referensi, pengetahuan, keterampilan kalian tetap selalu meningkat. Para siswa yang saya hormati, tentunya kalian rindu akan pembelajaran tatap muka. Namun, karena kondisi yang sekarang dan situasi yang berkembang saat ini, COVID-19 belum juga usai. Untuk itu, pembelajaran tetap dilakukan melalui sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pembelajaran jarak jauh tadi itu dibagi menjadi dua cara. Bisa dilakukan dengan moda daring atau model daring. Bisa juga dilakukan dengan moda luring. Apabila nanti daring, yaitu melalui jaringan internet secara langsung. Namun, kalau melalui luring, melalui jaringan internet namun tidak secara langsung. Tentunya kalian kelas 9 lebih-lebih yang sekarang, calon kelas 9-nya sekarang yang nantinya hari Senin resmi sebagai siswa kelas 9 dan kelas 8 tentunya lebih
tahu karena sudah mengalaminya. Para siswa yang saya hormati, kalian tidak boleh jemu. Bersyukurlah kalian mengalami proses semacam ini. Mungkin generasi 100 tahun yang akan datang tidak akan mengalami hal yang sama. Karena berdasarkan pengalaman yang saya kaji, itu 800, 500 tahun yang lalu hal ini terjadi juga. Sepertiga penduduk dunia itu habis. Apa artinya? Sekarang terulang lagi pada zamanmu. Nah, dari hikmah ini bisa kita tarik bahwa kita harus mengalami proses ini, tidak boleh meninggalkan. Dan kita harus bersyukur, tetap bersyukur. Kenapa? Dengan menerima keadaan ini dan menjawabnya atas tantangan ini, kita akan menjadi manusia yang lebih bijak. Salah satunya adalah kenapa pandemik disalah-salahkan. Kenapa pandemik disudut-sudutkan? Karena itu harus terjadi dan fenomena itu ada. Kita atasi, kita sikapi. Bagaimana caranya? Kalau kalian sebagai seorang pelajar, lebih-lebih calon generasi muda penerus bangsa, kalian wajib mengikuti protokol kesehatan. Sampai saat ini saya merasa prihatin dengan adanya kejadian-kejadian ketika saya bertemu dengan kalian, entah di jalan, entah di berbagai tempat, banyak warga, lebih-lebih generasi mudanya tidak memakai masker. Padahal itu adalah syarat wajib untuk menghindari tertularnya virus corona. Mungkin kalau kalian menengok pada zaman dulu kala, di depan rumah nenek kakekmu itu ada yang namanya jamban. Ada yang namanya istilahnya Jawa gentong atau padasan. Itu digunakan untuk cuci tangan, cuci kaki ketika mau masuk rumah. Sekarang tradisi itu hilang. Baru adanya COVID, semua berbondong-bondong, beramai-ramai kembali ke tradisi zaman dulu. Nah, semacam inilah tradisi yang hilang, yang seharusnya penting, yang tidak dipertahankan oleh generasi muda, dan akhirnya diingatkan oleh COVID-19. Harus cuci tangan, harus pakai masker, harus jaga jarak. Tindakan yang lain tentunya untuk mendukung agar COVID cepat berlalu adalah menjaga kesehatan dengan makanan dan berolahraga. Kalian akan membatasi kegiatan kalian yang tidak penting. Yang penting silahkan dilaksanakan, yang tidak penting ditahan, ditunda. Kalau perlu ditiadakan, agar nanti COVID ini cepat berlalu. Korelasinya apa dengan pembelajaran kita? Kalau COVID cepat berlalu, kita akan mengadakan pembelajaran bisa dengan berbagai cara. Tidak hanya PJJ, namun tatap muka pun bisa dilaksanakan. Saya yakin kalian akan rindu terhadap kegiatan ini. Bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan Bapak Ibu guru, mengetahui suasana di luar dengan formalitas yang dijalankan
pada tahun-tahun yang lalu. Itu kalian pasti akan rindu. Dan tentunya tidak kalian pungkiri, kalian juga pasti rindu akan uang saku dari orang tua. Itu pasti, kalau hal sekarang jarang dikasih uang saku. Nah, paling tidak itu memotivasi. Kalian akan lebih mandiri, terukur, juga di sekolah itu kalau tatap muka, itu paling tidak kalian akan terawasi. Di rumah luar biasa. Kalian mohon maaf ada beberapa anak ketika diawasi oleh orang tuanya cuma bajing loncat, pindah kanan, pindah kiri. Orang tuanya sampai luweh istilahnya, sampai cuek, acuh tak acuh karena kamu tidak bisa mengkondisikan. Kalau di sekolah saya yakin akan lebih terkondisi. Itulah beberapa fenomena yang kalian harus akui dan kalian harus terima dan disyukuri. Semoga kalau kalian bisa menyikapinya akan segera berlalu. Para siswa yang saya hormati, kita juga akan menengok kemarin SMP Negeri 1 Candi Mulyo itu mengadakan atau meluncurkan buku saku. Sebetulnya roh buku saku tersebut adalah akan memantau kegiatan kalian di rumah ketika proses PJJ. Di situ ada religiusitas. Di situ ada kegiatan-kegiatan sosial. Di situ ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembelajaran. Semua tercatat di situ. Disiapkan di situ. Namun setelah kita review, ternyata belum maksimal. Buku saku yang dibagikan ke siswa, bahkan ada yang tidak dikerjakan. Padahal kalau itu dilaksanakan, kalian akan tertuntun, tertata, lebih baik, lebih tertib. Kenapa? Bukan munafik, bukan. Tapi paling tidak kegiatan itu akan terpantau. Apakah kalian sudah mengerjakan PR? Apakah kalian mengerjakan kegiatan sosial? Apakah kegiatan keagamaan atau istilahnya religiusitas? Atau mungkin kegiatan yang bersifat nasionalis? Itu bisa terlihat di situ. Nah, dari pengalaman ini, besok kita perbaiki. Buku saku akan kita luncurkan kembali. Kemudian di situ kamu perhatikan akan lebih lengkap. Karena disitulah gambaran nilai afeksi. Nilai sikap kalian. Nilai itu ada 3 yang dinilai sekarang itu. Pengetahuan, keterampilan, afeksi. Yang pengetahuan dan keterampilan itu dinilai oleh Bapak Ibu guru mapel masing-masing. Namun untuk afeksi atau nilai sikap itu akan dinilai oleh Bapak Ibu guru yang mewakilinya yaitu dari PKN, dari pendidikan agama, dari Penjas Orkes, dan dari seni budaya. Dari buku itulah akan tergambar nanti siswa-siswa yang nilainya bersikap baik atau tidak. Walaupun dalam tanda petik karena pandemik ini lebih condong penilaian ke arah psikososial dan psikologi. Mungkin kalian akan mempertanyakan, nilainya saya jelek ternyata saya naik.
saya tidak mengerjakan tugas, nilai saya tetap baik di atas KKM dan naik kelas. Perlu kalian pahami dan perlu saya ingatkan pada kesempatan kali ini, bahwa nilai kalian itu ketika nilainya rendah atau mendekati batas minimal KKM, nilaimu tidak bisa bersaing ketika kamu nanti menjawab tantangan hidup di masa depan. Mungkin kamu akan menyanggah lagi, teman-teman sekolah lain juga sama. Teman-teman lain yang dimaksud kamu yang mana? Yang nilainya sama seperti kamu, pengetahuannya sama, afeksinya sama, semangatnya rendah sama, atau yang berbeda. Karena nanti, mohon maaf, ini kita prediksikan sekalian. Pada tahun 2035 sampai 2045, itu Indonesia akan menjadi negara maju. Padahal kamu saat ini pas menjadi generasi muda yang notabene adalah tenaga kerja yang produktif. Kalau sekarang itu nilainya rendah, kemampuanmu, keterampilan, pengetahuan, dan afeksinya juga rendah, pada tahun itu walaupun jadi negara maju, kalian tidak akan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Dan kalian akan mengalami kerugian sendiri. Siapa yang rugi? Kamu sendiri. Bangsa Indonesia itu sendiri. Karena di tanganmu lah nanti pada saatnya kita menjadi negara maju. Ini sudah diprediksi, sudah ditata, di planning. Untuk itu saya berharap kalian yang terpenting saat ini adalah mengikuti pembelajaran PJJ, baik daring maupun luring. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Yang penting mengerjakan. Masalah nilainya baik atau tidak, itu tidak masalah. Usaha kalian itu yang dinilai. Semakin kalian berusaha, namun walaupun nanti nilainya belum maksimal, itu akan kamu terima usahamu itu di kemudian hari. Bukan hanya tantangan sesaat, bukan hanya jawaban sesaat. Waktu ini tidak bijak kalau saya membicarakan pengalaman saya. Namun saya yang pernah membuktikan ketika kita berusaha dengan keras, kita apapun dijalani, akhirnya kita menemukan kebahagiaan. Disertai dengan usaha dan doa, itu pasti. Nilaimu nggak usah dipikirkan, yang penting tetap mengikuti pembelajaran, berusaha mengerjakan, baik daring maupun luring. Nanti Bapak Ibu punya pertimbangan tersendiri terhadap penilaian pengetahuan, keterampilan, dan afeksi. Itu penting saya tegaskan. Kemudian para siswa, saya berharap para siswa nanti pada kegiatan pembelajaran minggu pertama yang dimulai tanggal 12 besok, itu silahkan meminta kompetensi dasar, meminta KD, dan meminta rancangan penilaian terhadap Bapak Ibu guru, mapel masing-masing. Silahkan meminta itu. Bu, KD yang dipelajari apa saja? Pak, ya KD yang dipelajari apa saja? Kemudian, rencana penilaiannya apa? Kalau KD ini
Yang dinilai apanya? Tugasnya atau tertulisnya atau penilaian lain? Silahkan dipertanyakan. Kalau nanti kalian mengetahui antara kompetensi dasar yang ingin kalian pelajari dan rancangan penilaian Bapak Ibu guru, kalian nanti lebih enak dalam menjalankan pembelajaran ini. Oh, KDA, KD ini yang dinilai adalah proyek. Jadi tidak ada tugas-tugas lain selain KD ini di luar proyek. Oh, KD ini tertulis. Berarti KD ini harus diikuti dengan ujian atau ulangan. Silahkan ngikuti ulangan. Berarti kalau KD ini tidak ada ulangan, tidak ada ujian, tidak memiliki nilai. Mungkin ini pembelajaran baru bagi kalian menanyakan ke Bapak Ibu guru, KD dan pembelajaran, rancangan penilaian. Namun ini penting karena kita mau melangkah lebih maju, lebih maju. Kalau perlu nanti, karena di dalam Smart School yang dirancang di sistem oleh Pak Agus Masruken itu nanti akan diterangkan oleh Pak Agus Masruken pada sesi 2. Silahkan kalian nanti aktif untuk membubuhkan atau mencari nilai yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sehingga akumulasinya tidak harus melihat rapot, melihat nilai yang ada di situ, yang ada di sistem Smart School, itu sudah tahu gambaran nilai rapotmu. Semakin kalian aktif, nanti dalam Smart School, sistem yang diterapkan di sekolah kita, itu akan semakin kamu semakin tertata, semakin bagus. Bahkan literasinya, hal apa yang baru yang ingin kamu ketahui, itu luas. Materi-materi Bapak Ibu Guru, RPP Bapak Ibu Guru, silabusnya, rancangan penilaiannya, semua ada di situ. Nanti silahkan dipertanyakan kalau belum ada. Sehingga nanti kamu untuk ngontrol, kamu sudah mengikuti pembelajaran A, B, C, D. Itu nanti akan terkontrol. Kalau kontrol terhadap pembelajaran itu semakin dipertanggungjawabkan, semakin resmi, semakin formal, ada yang tertulis, ada tilasnya, saya yakin nanti kita akan lebih profesional. Kamu pun nanti sebagai siswa itu akan lebih bersyukur, lebih bangga menerima sistem ini karena sistem ini dirancang nanti ke depan seperti di kampus. Paling tidak kamu ada akuntabilitas, ada pertanggungjawaban publik. Kalian akan lebih menerima kenyataannya. Oh, saya tidak pernah mengikuti pembelajaran. Di situ nanti akan kelihatan. Oh, saya dengan pembelajaran ini ada ujian, nilainya sekian. Itu akan ketahuan di situ. Para siswa yang saya hormati, sampai saat ini Bapak Ibu guru masih prihatin dengan atensi kamu dalam pembelajaran di Microsoft Teams. Ada banyak kendala yang muncul yang kamu harus hadapi baik di rumah maupun di lingkungan. Namun harapan kami, Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 1 Candi Mulyo, salah satu contoh fenomena yang ada. Ketika sinyalnya tidak ada, silahkan pergi mencari sinyal. Namun tetap jaga jarak batas diri. Tidak hanya sekedar pergi, cuma alasan mencari sinyal. Jika satu perangkat itu tidak memungkinkan untuk pembelajaran,
bisa nebeng istilahnya, bisa ikut dalam pembelajaran dengan teman yang HP-nya memenuhi syarat atau lebih maksimal. Jangan hanya sekedar nuntut pada orang tua, HP-nya bla 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 bla, nuntut sinyalnya bagus, namun kamu sendiri yang menempatkan diri. Berusaha mencari sinyal, bergabung dengan teman, bisa ikut karena sesuatu hal yang memang tidak bisa ditinggalkan. Bertanya ke bapak ibu guru. Atau kalau tidak bertanya ke bapak ibu guru, silahkan bertanya ke teman sebaya. Agar nanti pembelajarannya tidak tertinggal. Jangan sampai nanti mental-mental pada tahun yang lalu masih digunakan. Tutup mental-mental tahun yang lalu. Buka wawasan baru. Buka mindset, cara berpikir baru. Karena sekarang eranya sudah era digital. Era digital sekarang sudah mengalami revolusi, perubahan yang cepat. Kalau kalian tidak mengikuti, masih berpikir dengan zaman atau model konservatif, itu akan ketinggal. Bagaimana caranya akan dihargai oleh Bapak Ibu guru ketika kamu berusaha. Kemudian kita korelasikan dengan kewilayahan atau region. Sekarang pembagian kelas sudah diatur berdasarkan kewilayahan atau region. Jadi para siswa lebih mudah untuk berinteraksi, walaupun dalam tanda petik interaksi yang protokoler, itu mengikuti pembelajaran secara maksimal. Karena di daerah tersebut atau di daerah tertentu itu merupakan wilayah atau kelas-kelas tertentu. Ini menjadi kebijakan baru di SMP 1 Candimulyo karena pembelajaran kemarin ketika dengan sistem acak ada kendala-kendala teknis. Nah, salah satunya adalah dengan cara membagi kelas berdasarkan region atau kewilayahan. Dan kalau nanti Bapak Ibu melakukan home visit, melakukan kunjungan di rumah juga akan semakin mudah. Namun saya berharap home visit tidak sampai terjadi. Karena apabila anak di home visit berarti ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Saya berharap kamu semangat dengan pembelajaran yang baru. Karena kemarin sudah memiliki pengalaman. Siapa yang akan membangun dirimu kalian kalau tidak kalian sendiri? Siapa yang akan mencintaimu kalau tidak dari kamu sendiri? Bahkan kemarin saya cukup marah dengan bertemu dengan bapak ibu orang tua wali ketika anaknya, "Anak kula niku ra munggah ya ora apa-apa." Ada pernyataan semacam, kemudian saya balik, "Bapak Ibu yang saya hormati, sekolah ini memperhatikan, mencintai masa depan anak-anak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sendiri sudah menyerah, bagaimana anaknya?" Kemudian ada ketika saya menerangkan sesuatu, saling curhat, ada yang main HP, bla 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 bla. Kalau saya aja bicara demi masa depan anak-anak Bapak Ibu malah memperhatikan yang lain.
Ini sangat ironis sekali. Kemudian ada muncul juga fenomena ketika di rumah ditanya oleh orang tua, "Sudah ngerjakan pekerjaan A, B, C?" "Sudah." Namun sampai di sekolah tidak ada tugas yang dikerjakan. Ini adalah pemikiran yang salah, yang perlu dibenahi. Kalian sekarang harus mulai jujur, mulai mencintai diri kamu, memperhatikannya, memikirkan masa depan kamu. Kalau tidak kamu sendiri, siapa? Orang tua mungkin sudah berusaha bekerja dan mungkin orang tua tidak bisa menunggu kamu. Kalau di sekolah kan bisa ditunggui tingkah lakunya semacam-macam. Apa? Namun di rumah Bapak Ibu yang ada di rumah tidak bisa. Ada yang lebih perhatian juga, ini saya harapkan. Ketika anak-anaknya sulit untuk dididik di rumah, Bapak Ibu saya harapkan ke sekolah. Cross check anak saya melakukan pembelajaran bla 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 atau tidak. Ini akan lebih bagus. Para siswa yang saya hormati, di tengah-tengah pandemik ini tetaplah bersemangat untuk belajar, jangan menyerah karena karena situasi dan kondisi saat ini memang harus begitu. Terimalah dan berusahalah menyikapinya. Jangan sampai nanti kamu terbawa arus yang tidak baik, roboh-roboh gedang, tidak punya prinsip. Saya berharap kamu nanti akan menjawab tantangan Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2035 dan 2045. Kalian yang mengisinya, kalian harus mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari luar. Jangan sampai nanti tenaga kerja Indonesia tersingkirkan. Bahkan tenaga luar negeri yang akan menjadi tuan di negara yang lain. Ironis sekali. Ini sudah saya sampaikan. Semoga nanti apa yang saya sampaikan itu kamu yang menjawabnya. Ya. Sebelum saya akhiri, para siswa, saya beri kesempatan untuk bertanya. Dipersilahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ini para siswa ada yang bermain di sawah atau apa? Silahkan dimatikan dulu, Mas. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Isaksul Amal. Isasul Amal, kameranya mohon dimatikan. Nah, inilah salah satu attitude. Isasul Amal, mohon dimatikan kameranya. Nah, ini salah satu attitude afeksi yang perlu kita benahi. Ketika sosialisasi, kameranya dihidupkan. Monggo kalau mau bertanya, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari Ibu Eka Wahyuningsih, ada motivasi yang ingin disampaikan? Monggo dipersilahkan. Tidak, Pak. Ini Ibu Eka atau siapa ya? Ibu Eka?
Iya, Oh, tidak ada ada, Pak. enggak Bu yang mau Tidak ada. disampaikan Bu? Tidak ada, tidak ada. Terima kasih. Tidak ada, oke. Dari Sarah yang tadi nongol terus, Sarah monggo. Ada yang mau disampaikan? Nggih. Kalau tidak ada yang disampaikan, dari saya cukup sekian. Sosialisasi pembelajaran untuk kelas 8 dan 9. Saya tambahkan khusus kelas 8 sebelum saya mengakhirinya, mengikuti kegiatan ekstra kurikuler wajib, yaitu BTQ. Kelas 8 mengikuti ekstra kurikuler wajib berupa BTQ. Sudah 57 menit saya berbicara di depan Anda, tentunya banyak kesalahan, kekurangan, dan khilaf. Saya mohon maaf, semangat, tetap jaga protokoler, jangan menyerah, jangan kalah dengan COVID, karena kita generasi muda penerus bangsa yang akan mewarisi Indonesia pada nantinya. Terima kasih. Saya akhiri, selamat pagi. Ya makanya ngambil. Ya orang ini yang mengisi. Ya bos. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibun. Ya, untuk materi yang kedua itu nanti untuk yang hari ini ya, sosialisasi itu tentang smart school. Nah, bagi kalian yang mungkin belum mengerti atau familiar dengan smart school karena kita baru mulai di tahun pelajaran yang baru ini, nanti beberapa
keutamaan dari smart school itu seperti apa dan tujuannya untuk apa itu nanti akan saya jelaskan. Tapi saya menjelaskannya cukup simpel saja ya. Yang penting fungsi utamanya smart school itu seperti apa. Oke. Kalau tadi pas sosialisasi kalian tidak boleh menyalakan kamera. Nah, sekarang ini sesi untuk nanti ada sesi mungkin sesi tanya jawab ya. Sesi tanya jawab, silakan nanti boleh menyalakan kameranya. Nah, sekarang untuk yang smart school itu saya akan membuka smart school terlebih dahulu ya. Nah, sudah tampil di layar HP-mu ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Ya. Ini nanti kalian masuk di Spena saja, .sch.id. Kalian di HP juga bisa. Nah, login. Nah, di sini ada login admin. Nah, ini login admin itu untuk Bapak Ibu guru ya. Tetapi untuk yang login yang ini, halaman utama, yang hijau, itu nanti loginnya untuk yang kalian. Nah, semisal, siapa ya? Akunnya siapa, Bu? Oke, aku tak login saya dulu. Akun aku enggak boleh. Ini saya mau login yang saya dulu punya saya. Spena saja. Nah, ini loginnya Bapak Ibu Guru ya, seperti ini ya. Nanti di Bapak Ibu Guru itu ada info detail dari setiap siswa. Nah, ini detail siswanya itu dari Bapak Ibu Guru mempunyai detail siswa. Nah, misal saya mau mencari nama kalian itu ada di sini semua. Nah, ini kelas 8 ya, kelas 8A atau mungkin siswa kelas 8B. Nah, ini nama ayahmu yang sudah kalian inputkan kemarin itu akan muncul di sini. Nah, ini nomor HP-mu, Bapak Ibu Guru punya juga nama ayahmu, nah, tanggal lahirmu, itu kita mempunyai. Nah, lingkar kepala ini belum dimasukkan ya. Kemarin kamu sudah mengisi tapi memang belum dimasukkan. Jadi Bapak Ibu Guru dapat mengetahui siapa nama orang tuamu. Nah, nanti di sini juga ada alamat dari kalian sendiri ya. Itu nanti Bapak Ibu Guru juga akan mengetahui rumah kalian. Jadi di aplikasi Smart School ini dapat dengan mudah untuk Bapak Ibu Guru mengetahui alamat siswa. Nah, di sini rumah siswa, nama siapa misal, nah, orang tua, siapa ya? Ini langsung bisa ngehubungi. Misal nama siswa siapa yang ada di sini ya? Agus Arifin. Agus Arifin ya, Agus Arifin adalah. Oh, tambah rumah siswa. Oh, ini tambah rumah ya. Daftar rumah yang di sini ya. Belum, Bu? Belum ya? Oh, belum dimasukkan yang daftar rumah ini ya. Nanti di sini ada daftar rumah, jadi alamatnya dapat diketahui. Misal kamu nggak masuk, nggak ikut daring sampai beberapa minggu, nah itu nanti kamu akan dengan mudah dicari rumahnya. Kalau
kalian yang kemarin kelas 8 itu rumahnya sering didatangi Bapak Ibu guru, nah itu berarti kalian dapat menyimpulkan sekolah ini goleki kalian tuh gampang. Nah, goleki kalian itu gampang ketika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, kemarin ada kelas 7 dan 8 yang ikut komprehensif. Nah, itu. Dan dari beberapa temanmu yang ikut komprehensif itu ada juga yang tidak mengikuti kegiatan komprehensif. Nah, itu Bapak Ibu guru juga mendatangi. Nah, jadi untuk kalian yang kemarin tugas-tugasnya kurang itu pasti Bapak Ibu guru akan mendatangi rumahmu. Tidak cuma 1 kali, 2 kali, bisa lebih. Nah, ini siapa ya? Saya tuh kemarin ke rumahnya kalau kelas 7 itu Susilo. Nah, Susilo ini juga tidak bergabung, ini Susilo 7E. Terus temanmu yang sekarang kelas 9 kemarin saya wali kelas 8D ya, Mas Adrian Iqbal. Nah, ini Iqbal kita ini ono pura iki Iqbal ya. Nah, itu dan juga untuk teman-temanmu kemarin yang mengirimkan sesuatu yang tidak pantas di grup. Nah, itu sudah didatangi. Nah, itu di kelas 8 kemarin, nah, grup itu kalian harus menjaga etika ya. Etika berpesan digital ya. Karena pesan digital itu juga sangat mudah untuk ditindak pidana. Nah, sekarang ada undang-undang UU ITE. Nah, itu ITE ya. UU ITE itu mengatur kita agar bermedia sosial itu dengan baik. Nah, sebenarnya kalian itu membuat status atau story ya, story yang menyinggung orang lain itu juga bisa dipidanakan. Nah, makanya kalian sebagai siswa SMA Negeri 1 Candi Mulyo, jika nanti bertutur kata di media sosial, misal membuat story itu harus yang bagus. Nah, caption atau foto-foto yang kalian share itu harus yang tidak menimbulkan suatu polemik atau menimbulkan suatu masalah bagi kalian sendiri. Yang saya lihat itu di story ya, di WA sekolah itu kan menyimpan nomor-nomor kalian. Nah, itu banyak sekali ya dari siswa itu kadang gawe story ya kata-katanya seperti itulah, tidak usah saya jelaskan. Nah, atau band keren atau band nopo, saya juga tidak mengetahui secara pasti. Yang pasti itu nek misal saya itu melihat duh kok koyong ini ya, cuma seperti itu ya. Kalau bisa kalian buat story-nya yang bagus, mencerminkan kalau kalian itu adalah siswa atau anak yang berpendidikan. Nah, yang berpendidikan itu juga bermoral. Jadi nek iso di story ojo nulis kata-kata pisuan atau kata-kata kotor. Nah, seperti itu. Nek di kalian ya yang bermotivasi atau yang berhubungan dengan umur kalian lah. Jangan yang melampaui batasnya. Yo kadang yo ono sing cinta-cintaan, bucin, nah itu juga ya ono. Tapi itu masih lebih mending ya daripada misuh-misuh di story itu mungkin HP-nya kakaknya atau HP-nya siapa saya juga kurang tahu, tapi di story atau di HP SMP itu adalah namamu. Itu jika nanti ya konangan atau apa itu ya biasanya ya menjadi catatan tersendiri ya dari guru BK ya. Ini story ini bocah kok ngomong ini, ada apa? Nah, terus kok dilalah siswa yang sering buat story seperti itu kok ora tahu nggarap tugas. Nah, itu menjadi catatan dari Bapak Ibu guru. Seperti itu. Nah, ini saya juga akan login
Kita lanjut ya. Saya juga akan login untuk yang akun siswa. Nah, ini ya. Ini contoh akun siswa. Yet sampel student. Nah, untuk akun siswa, kalian masuknya menggunakan yang itu ya, @spena saja itu. Dan juga dengan yang ini ya. Ini saya tak keluar dulu ya. Keluar. Nah, punya kalian itu yang tulisan masuknya hijau, warna hijau ini. Nah, tuliskan NISMU. Nah, NISMU berapa ya? NISMU berapa? Misal 776 @spena saja .sch.id. Misal seperti itu. Spena ya. Jika salah satu huruf saja itu sudah tidak bisa masuk. Ini ada spasinya juga tidak bisa masuk. Titik double tidak bisa masuk. Jadi pastikan nanti menulis password dan username itu harus benar-benar tepat. Jangan sampai salah satu titik koma, titik jadi koma. Nah, itu jangan sampai keliru. Nah, pada aplikasi Smart School, nanti login-nya menggunakan tanggal lahir kalian. Nah, tanggal lahirmu berapa? Misal Agustus, misal 2 Agustus 2005. 2 berarti 02. Agustus itu bulan ke-8 berarti 08. 2005 berarti 05. Nah, seperti itu. Jadi 2 Agustus 2005 passwordmu berarti 020805. Nah, seperti itu. Nah, itu jangan sampai keliru ya. Nah, ini misal sudah masuk di aplikasi Smart School. Nah, di aplikasi Smart School, bentar, saya login yang akun siswa dulu. Bentar. Ini. Nah, ini adalah contoh saya masuk di akunmu ya. Nah, ini contoh siswa kelas 7G, jadi ini diklik. Nah, ini sampel student itu artinya adalah contoh ya. Contoh atau sampel. Nah, bahasa Inggrisnya sampel. Nah, untuk pengucapannya tuh saya juga kurang begitu paham ya, karena itu bahasa Inggris. Pronunciation-nya saya kurang begitu bagus. Dan juga saya yakin lebih pintar kalian kalau bahasa Inggris ya. Nah, ini di HP kalian. Nah, jika kalian nanti membuka, itu ada tombol ubah. Nah, ubah itu gambarnya pensil. Nah, di gambar pensil ini kamu bisa mengisi. Nah, ini kemarin kan ada yang, nah ini, ada tanda bintang merah. Nah, tanda bintang merah ini harus kalian isi. Nah, di tampilan HP-mu mungkin ini ya. Nah, di tampilan HP-mu kemungkinan seperti ini. Profil saya. Nah, sampel student. Nah, seperti ini ya. Di tampilan HP-mu mungkin seperti ini. Nah, ini di pojok kanan itu ada yang namanya tombol pensil. Nah, di tombol pensil itu kamu klik. Nah, ini yang merah-merah harus kamu isi. Kemarin kendalanya kalian tidak bisa
mengupload foto ya. Syarat untuk mengupload foto itu yang merah-merah ini, yang ada bintang merahnya itu harus kamu isi dulu. Seperti ini, nama orang tua, berat badan kamu isi sendiri ya. Kemudian nama wali. Nama wali itu adalah orang tuamu atau yang menjadi tanggung jawab atas dirimu. Nah, semisal kok yang bertanggung jawab atas dirimu adalah ayahmu, ya tulis saja ayahmu. Kalau ada orang lain yang membiayaimu, tulis saja nama orang itu. Hubungannya apa? Nah, Pak D atau Pak Le atau saudara bisa. Nah, tapi kalau walinya adalah ayahmu, ya tulis saja nama ayah kamu. Hubungan wali adalah ayah atau father. Ya, ini masih pakai ejaan bahasa Inggris. Tulis saja ayah kandung, itu boleh. Terus nomor telepon wali. Nah, kalau yang merah-merah ini sudah terisi, ya, nanti silakan klik foto-foto ini. Nah, ini siswa foto, ya, atau foto siswa ya. Ini silakan nanti kamu klik. Nah, kamu klik pilih di perangkatmu, di HP-mu. Atau kalau kalian pakai HP, itu pasti langsung muncul yang namanya kamera. Nah, itu klik kameranya, kamu bisa selfie. Nah, bisa selfie, nanti untuk mengisi di sini. Nah, seperti itu. Nah, bagi siswaku sekalian yang di sini tulisannya silakan ganti fotomu. Nah, itu foto yang gambar oranye itu harap mengganti foto. Nah, itu silakan segera diganti ya fotomu. Nah, nanti foto-foto kalian yang sudah formal atau yang sudah menggunakan seragam, nah itu bisa kalian download ya. Besok untuk kepentingan foto ijazah atau dan lain-lain, jadi kalian tidak perlu untuk foto lagi. Nah, tinggal nanti diklik saja gambarnya, nanti kalian bisa download ya, copy save as image. Nah, nanti bisa di download, diklik tekan panjer ya, di panjer nek nenggon HP-mu di panjer, nah nanti save as image. Nah, itu nanti fotomu akan terdownload. Nah, di sini contohnya ya, wali kelasnya ini adalah Bapak Ayis Mustafa. Nah, Bapak Ayis. Nah, nama ibu, nah ini contoh saja ya, nama wali, nah ini nama siswa sebenarnya ini. Nah, ini contoh saja. Kemudian kalian bisa melihat jadwal. Nah, di HP-mu kalian bisa melihat di menu jadwal ini. Nah, di menu jadwal ini kamu bisa melihat jadwalmu dari Senin sampai dengan Sabtu ya. Dari Senin sampai dengan Sabtu. Nah, jadwal yang ada di Smart School nanti harus cocok dengan jadwal yang ada di Microsoft Teams. Nah, jadi jadwal yang ada di Smart School nanti harus cocok dengan yang ada di Microsoft Teams. Nah, ini untuk jadwal ini karena cuma contoh, itu benar atau tidaknya saya juga kurang tahu ini ya. Nah, ini sebagai contoh saja. Nah, nanti silakan kamu cek atau kamu catat di sini ya. Ini jadwal yang ada di jadwal pada Smart School kamu catat ya. Di sini belum ada menu print ya. Itu nanti kamu catat. Kamu samakan dengan yang ada di Microsoft Teams. Nah, tuh. Ini jadwalmu, jam pertama, jam kedua, jam pertama, jam kedua, jam pertama, jam kedua, jam pertama, jam kedua. Jam pertama dimulai dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian jam kedua dimulai jam 10 sampai jam 11. Nah, ini ada nomor ruang ya. Itu nomor ruang itu kalau kita pembelajarannya secara luring, tapi
sampai saat ini belum ada kepastian ya untuk pembelajaran kita ke depannya itu seperti apa. Yang jelas untuk minggu-minggu ini kita akan tetap dengan daring atau dengan Microsoft Teams ya. Belum luring ya. Kemudian ini rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran itu ketika nanti Bapak Ibu guru sudah mengupload rencana pembelajarannya itu seperti apa. Nanti misal hari Senin itu pelajarannya matematika. Matematika itu nanti membahasnya tentang apa. Nah, itu harusnya sudah ada di sini. Nah, kalaupun belum ada di sini juga tidak masalah. Mungkin juga karena ini Bapak Ibu guru juga baru mengenal juga tentang Smart School ini karena baru mulai tahun pelajaran ini ya. Jadi kita juga semua memaklumi. Nah, Bapak Ibu guru juga sedang mempelajari Smart School ya. Jadi kita sama-sama sedang belajar. Nanti juga ada di sini silabus. Nah, silabus ini contohnya bimbingan TIK. Nah, ini nanti di HP-mu, nanti semua mata pelajaran di sini akan muncul seperti ini. Perangkat keras nanti banyak sekali ya. Banyak sekali ini misal bimbingan TIK ada perangkat keras. Nah, perangkat kelas itu materi pokok bahasan 1 sudah selesai. Itu berarti selesai pada hari ini. Misal hari ini kita pembelajaran TIK. Pembelajaran TIK tentang pokok bahasan 1. Nah, pokok bahasan 1 itu apa? Nah, contohnya misal ya nanti kata-katanya apa pokok bahasan 1. Nah, kalau kita sudah melakukan pokok bahasan 1, otomatis nanti Bapak Ibu guru akan mengubah menjadi selesai. Nah, ketika sudah selesai, itu di perangkatmu akan tertulis selesai. Nah, kalau yang ini mungkin ini untuk minggu depan, pokok bahasan 2 itu minggu depan. Berarti di sini belum lengkap atau belum dilaksanakan. Nah, nanti ketika besok minggu depan sudah dilaksanakan, nanti akan ada tulisan selesai. Jadi di sini fungsinya untuk di Smart School ini, orang tuamu dan juga dirimu itu bisa mengetahui materi opo wae itu sing wis rampung. Nah, pada pelajaran TIK sing wis rampung ki opo wae. Nah, sing wis rampung misal pokok bahasan 1, oh pokok bahasan 1. Berarti sesuk pokok bahasan 2. Nah, ngono kuwi pokok bahasan 2 materinya apa? Nah, itu nanti akan ada tulisannya. Nah, itu. Ini pekerjaan rumah ya. Nanti pekerjaan rumah itu yang memberikan adalah dari guru. Dari guru. Nanti pekerjaan rumah. Nah, nanti kalau online ujian itu akan ada pemberitahuan ya. Pemberitahuan nilaimu ujian itu berapa itu ada di sini ya. Ini ujiannya, jadwal dan hasil ujiannya. Nah, ini online ujian berarti nanti ketika pembelajarannya ujiannya online melalui Smart School, misal Bapak Ibu guru memerintahkan ya, memerintahkan kalian untuk silakan ujian atau melaksanakan ulangan harian 1 di aplikasi Smart School. Nah, nanti kamu bisa melakukan di sini. Ya, ini sistemnya hampir sama dengan CBT ya. CBT. Nah, hampir sama dengan CBT. Nah, nanti kita untuk Bapak Ibu guru mungkin masih beberapa ada yang menggunakan CBT atau mungkin menggunakan Microsoft Form ya, di form itu. Yang jelas nanti ujiannya atau ulangannya dimanapun, Bapak Ibu guru akan memasukkan nilaimu di sini ya. Jadwal ujian itu tetap ada ya nanti ya. Jadwal ujian itu tetap ada mungkin di sini. Nah, hasilnya akan selalu dimasukkan di aplikasi Smart School. Jadi di aplikasi Smart School kamu dapat mengetahui nilaimu itu berapa. Nah, nanti ada pemberitahuan seperti ini. Misal ulangan harian 1 PH 1.1 ya. Ulangan harian 1
Ini tak perkecil dulu ya. Nah, ini KKM-nya ya. Nilai minimal itu 75. Nilai minimal 75, nilai maksimalnya 100. Nilai yang kamu peroleh itu 75, berarti kamu lulus. Nah, di sini tulisannya lulus. Nah, ini rata-rata nanti presentasemu ya. Nah, itu ada keterbukaan ya. Jadi di sini setiap saat orang tua ataupun kalian ketika sudah melakukan ulangan, nah itu segera mungkin nanti Bapak Ibu guru untuk mengoreksi hasil ulanganmu. Nah, mau ulangan secara di WA atau di Microsoft Teams atau di form atau dimanapun, nanti Bapak Ibu guru akan mengecek di sini, akan memasukkan nilaimu di sini. Jadi orang tua bisa mengecek anak saya itu nilainya berapa untuk ulangan ini. Nah, jadi ini merupakan suatu bentuk keterbukaan ya dari sekolah kepada siswa atau orang tua. Nilaimu itu berapa yang diperoleh. Nah, jadi besok misal kok kamu itu ada kekurangan tugas atau kekurangan apapun, kamu bisa mengecek di sini ya. Bu, saya itu sudah mengumpulkan tugas kok, nilainya belum ada. Nah, nanti secara cepat kamu dapat mengetahui dan dapat langsung bertanya kepada gurumu. Bu, kok saya belum muncul nilainya, saya sudah mengirimkan tugas atau sudah melakukan ujian. Nah, itu nanti bisa langsung kamu cek di sini. Jadi ini juga menuntut Bapak Ibu guru untuk sesegera mungkin mengoreksi hasil ulanganmu. Jadi kalian disuruh ulangan ya Bapak Ibu guru lek biji langsung. Nah, atau mungkin beberapa hari. Nah, jadi tidak terlalu lama. Tidak terlalu lama untuk pengoreksiannya. Jadi, semisal kok nanti di sini tulisannya tidak lulus. Nah, merah atau tulisannya di sini gagal ya kalau tidak tuntas atau di bawah 75 nanti tulisannya gagal. Nah, itu juga nanti menjadi catatan dari dirimu sendiri. Misal kok gagal, nanti langsung ada tindakan. Mungkin kamu, Bu, saya nih ulangannya tidak tuntas. Nah, itu nanti langsung ada tindakan. Langsung saja, tidak usah menunggu banyak hari. Kamu wis meh unggah-unggahan atau wis meh semester gasal selesai kok di susu-susu tugas. Nah, itu menjadi pengalaman kalian sendiri ya. Jangan sampai kok tugas 1 semester digarap seminggu. Ya bodol. Sing mesake wong tuamu, orang tua kalian juga kasihan, kamu juga kasihan. Wong tugas sing nggo sak semester kok digarap seminggu. Nah, itu juga tidak akan maksimal. Ya walaupun kalian sudah dimudahkan dengan yang namanya internet ya. Kalian bisa mencari jawaban atau mencari bantuan di manapun bisa. Silakan, itu memang kita dituntut untuk memanfaatkan teknologi. Di sini memanfaatkan teknologi ya, sisan wae. Kita bermain dengan teknologi. Kalau kalian cuma menggunakan Google Classroom atau cuma tak kasih tugas, tidak ada pembelajaran online, tidak ada timbal baliknya ya wis nggur kaya sinau nang Google ya toh. Nah, di sini ada Microsoft Teams itu menandakan bahwa Bapak Ibu guru itu ingin mengajar kalian secara langsung. Nah, jadi ada interaksi antara guru dengan siswanya. Nah, kadang kan juga ada omongan ya, wah saiki penak jadi guru ya, jadi guru kok penak pada masa pandemi ini. Padahal pada kenyataannya di SMP Negeri 1 Candimulyo, guru itu setiap hari juga masuknya melalui Microsoft Teams. Bapak Ibu guru tetap mengajar walaupun durasinya lebih sedikit. Nah, itu adalah usaha dari SMP Negeri 1 Candimulyo untuk memaksimalkan teknologi yang ada dengan pemanfaatan Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu guru setiap harinya juga mengajar seperti biasa. Mumete ya tetap podo.
Luwih mumet meneh itu ketika kalian disuruh mengumpulkan tugas kok tugasnya ra ngumpul-ngumpul. Nah, seperti itu ya. Tugasnya wis seminggu kok ra ngumpul-ngumpul, padahal kudune ana bijine ya biasa. Nah, akhirnya kamu disuruh komprehensif. Akhirnya nanti kami mendatangi di rumahmu. Wah, sebenarnya di masa pandemi ini juga semuanya serba repot. Jadi jangan memandang wah gurune penak, nggur ngekeki tugas itu justru malah dari Bapak Ibu guru itu enak nek langsung ya. Enak nek langsung ora nagih tugas, misal ketemu kamu secara langsung, Mas, Mas Agus, nah misalnya, Mas Agus kamu belum ulangan, sekarang ulangan saya tunggu, wah bijinya langsung ono, ya toh. Kalau di Microsoft Teams atau di WA, Mas Agus kerjakan ini, ya Pak. Nah, tunggu nganti ngubungi ra lek nggarap. Nah, itu ono. Di telepon-telepon ora dibales. Apalagi sampai memblokir nomor guru. Oh, alah. Nah, itu. Iki pengen munggah ora, pengen piye. Nah, itu juga menjadi catatan dari Bapak Ibu guru ya. Kalau bisa itu memang kita juga sama-sama memahami ya. Ya saya yakin orang tuamu juga sudah bekerja maksimal ya untuk dirimu lah. Kalian juga setiap daring harus menggunakan kuota ya, gunakan kuota dengan bijak ya. Ojo nggo ngegame. Nggo ngegame ki sak perlune. Ya. Jangan kuota terus ngegame, TikTokan. Nah, itu gunakanlah untuk yang ini dulu ya. Fokusmu adalah Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams itu per sesi itu sekitar 100 MB. Nah, sehari sekitar 300 megabyte. Nah, ya toh, sehari sekitar 300 MB. Nah, nek nggo TikTokan, nggo ikinan sak giga sedina entek. Nah, nek nggo Microsoft Teams kan paling tidak kalian masih 1 minggunya itu kalian masih bisa melakukan pembelajaran daring. Jadi Bapak Ibu guru ora bingung ya. Nah, itu tadi Pak Agus berpesan untuk update profil ya. Profilmu ini dibenarkan ya. Untuk diisi semua ya. Ya, di pensil ini tolong diisi semua. Nah, misal besok ada pengisian koordinat. Nah, itu kamu juga harus mengisi koordinat. Atau mungkin di sini nih, namamu salah atau apapun yang salah itu jangan sampai kok tidak dibenarkan di sini ya. Nanti ribetnya pas kalian masuk di SMA ya. Ketika masuk di SMA datamu keliru kabeh. Nah, itu ketika datamu keliru semua, pas daftar bingung Pak, saya koordinatnya keliru, saya alamatnya salah. Nah, tuh lek bingung pas daftar. Padahal kita dari SMP sudah memfasilitasi untuk pengisian itu secara mandiri atau kalian mengisi sendiri. Nek ono salah ya dibenerke. Ini nek mau kalian tidak ngisi, kita ngerti ini ya wis bener. Jadi harap untuk diisi semua ya di sini ya. Karena ini juga untuk keperluan besok ijazahmu. Nah, itu ada di sini nah. Ini nomor telepon ibu, nek nomor telepon ibu padha dorong bapak ya ditulis wae. Pekerjaan ibu apa, pekerjaan ayah apa, nama ayah siapa itu tolong diberikan. Nah, nek untuk yang bank ini ya. Rekening bank itu boleh diisi nama bank. Kalau kalian tidak tahu ini ya, tidak usah diisi nggak apa-apa yang tentang kode bank. Yang penting itu yang atas-atas ini ya. Yang penting yang atas. Nah. Ya, seperti itu ya. Nah, itu ya. Ini pengajuan izin ya. Nah, kita masuk ke menu pengajuan izin. Nah, nanti untuk pengajuan izin bisa juga dengan WA ke setiap guru. Mungkin untuk awal-awal ini boleh. Tapi saya harapkan pengajuan izin sekarang itu modelnya sudah terpusat.
Jadi tidak dengan guru, tapi nanti ke TU ya, langsung ke TU. Jadi pengajuan izinnya nanti di sini. Nanti kalian klik ini, tambah ya. Ada di pojok kanan atas ada kata tambah. Nah, ini ditambah. Nah, belum muncul ya. Sudah munculkah di layar HP-mu? Sudah muncul lagi? Belum? Belum, Pak. Nah ini ya. Kalian nanti di profil ini silakan di utek-utek ya profilnya ya. Urung muncul ya. Ini nek jaringannya tadi terputus ya seperti ini. Jaringannya soalnya tadi terputus. Oh ini kelas 7 ya. Oke. Nah ini ya. Nah ini untuk profil nanti segera diisi ya. Profil segera diisi. Saya ulangi lagi untuk profil segera diisi semua. Ini hubungannya nanti dengan data-datamu. Misalnya kesalahan atau apa itu bisa kalian mengecek sendiri. Karena yang ngisi itu kalian sendiri ya harusnya benar. Jadwal nanti di sini harus disesuaikan dengan yang di Microsoft Teams ya. Harus disesuaikan maksudnya kamu cek ya di sini. Jadi nanti kalau di Microsoft Teams kok ada jadwal yang tidak sama, terutama jadwal yang kelas 8, berarti kan kalau ada tulisan yang kelas 7 itu berarti kamu hapus saja. Ya. Nanti saya jelaskan ya untuk yang Microsoft Teams ya. Ini kita ke sini dulu. Nah nanti kita ke ini. Hasil ujian tadi sudah ya. Hasil ujian nanti kamu akan selalu melihat ini ya hasil ujian. Hasil ujian lulus tidaknya akan disertakan. Nah nanti kamu dapat mengecek dan orang tuamu bisa juga mengecek dengan akunmu atau hanya dengan NIS-mu itu bisa passwordnya tetap sama. Nah itu orang tua bisa mengecek setiap materi-materi yang ada. Nah untuk pengajuan izin, nah sekarang pengajuan izin. Pengajuan izin nanti kamu klik ini ada tombol tambah ya, di sini ada tombol tambah. Nah terapkan tanggal, misal kamu izin tanggal berapa? Pilih kelasnya dulu ya. Misal ini kelas 7 ya. Dari tanggal berapa? Misal sekarang tanggal 10 ya. Berarti tanggal 10 sampai dengan misal 11. Nah, alasannya apa? Misal sakit. Nah, di sini ada drag.
ini adalah kamu harus mengisi dengan foto surat dokter. Nah, misal di sini surat dokternya diisikan. Nah, seperti itu. Nah, surat dokternya nanti diisikan, dilampirkan dokumen. Nah, nanti kemudian disimpan. Nah, ini disetujui berarti sudah diterima dari sekolah, ya, dan sudah disetujui dari sekolah. Kalau yang barusan saya kirimkan masih tertunda, tertunda artinya surat izin kamu belum dibuka oleh Bapak Ibu yang bertugas. Jadi semisal besok kok surat izinmu masih tertulis tertunda, segera menghubungi wali kelas atau guru. Bu, kok surat saya masih tertunda. Nah, itu nanti bisa kita konfirmasi. Nah, karena juga tidak seluruh, mungkin saja banyak siswa yang mengirimkan surat, jadi dari kita belum sempat untuk menyetujui, karena nanti yang menyetujui itu ada yang tersendiri. Jadi ada tim yang mengurusi dari absensi kalian. Nah, nanti kalau tertunda itu berarti belum diperiksa atau belum diteliti. Kalau yang sudah disetujui, dan itu nanti disetujuinya itu ketika kalian mengunggah surat dokter dan juga surat izin, nah nanti otomatis disetujui. Nah, libur deh, ojo suwe-suwe ya. Nanti kok libur dari tanggal berapa sampai tanggal berapa kok sesasi. Nah, itu ya tidak masuk akal. Kecuali ya ada sakit tertentu ya. Tapi ya jangan sampai lah. Nanti 14 hari ya, berarti isolasi ya, jangan sampai ya. Kalian tetap jaga kesehatan ya. Misal masuk angin ya telung dino cukup. Nek suwe-suwe ya piye ya. Misal pun kalian masuk angin kok iso ngegame ya. Nek kalian masuk angin iso ngegame kudune ya melu daring ya iso. Ngegame ki malah mikir, cetha tegang, nek melu pelajaran lah ya mendengarkan dan melihat saja ya toh. Nah, nanti kehadiranmu akan dapat dilihat di sini. Nanti kalau sudah masuk pembelajaran, nanti mulai tanggal 12 ini akan ada warna-warna ini ya. Warna-warna ini. Nah, nanti orang tuamu juga bisa mengecek. Nah, nek alpha nanti di tanggal 12 ini ada warna merah. Nek hadir berarti engko kene hijau. Nah, nek izin engko warnanya kuning. Nek sakit warnanya oranye ya, ini oranye ya. Ini yang minggu nanti akan abu-abu ya. Jadi nanti ini yang menginput adalah Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru yang menginput dari sini. Nah, nanti kita juga sambil jalan itu belajar tentang smart school ini. Fungsinya apa, nggo apa. Nah, intinya untuk yang smart school yang paling gampang ya. Kalian intinya ngisi iki, mengisi profil dulu, wes. Profil diisi, fotonya diisi kabeh. Nah, fotonya diisi kabeh. Kemudian jadwal kelas. Jadwal kelas kamu juga harus bisa mengetahui jadwal kelasmu itu ada di Smart School. Jadi dari sekolah tidak mengeprinkan ya. Kalian iso ngerti kelas piro ya dari profil. Nah ya. Di profil itu nanti kalian bisa mengetahui ini bagian G berarti kelas G. Nah, kita dari sekolah sengaja tidak mengeprinkan kamu itu pembagian kelas ya, karena kalian biar belajar. Kita pemanfaatkan teknologi ya. Saya yakin kalian nek dolanan game, carane ngupgrade game, carane top up iso, mosok nggur dolanan smart school kok ini ra iso. Nah, kita asumsinya seperti itu. Ya kita paksa kalian untuk belajar smart school ini. Nah, nomor induk siswa ini ya, nomor induk siswa itu yang depannya 7. Nah, depannya 7 itu nomor induk siswa atau NIS. Nah, itu harap diingat-ingat. NISmu itu
Jadi selama kalian masih menjadi siswa SMP Negeri 1 Candi Mulyo, tidak lepas dari NIS ini yang depannya 7. Ini contohnya 5.000 ya, tapi ini contoh. Yang punyamu pasti 7 berapa 4 angka, dan email sekolah spnasaca.sch.id. Nah, ini jadwalmu cari di sini. Kemudian yang penting itu, dan nanti pengajuan izin ya, pengajuan izinnya di sini. Kemudian nanti ada ujian. Nah, nanti hasil ujian itu kamu juga harus bisa mengetahui hasil ujianmu berapa. Nah, itu selain nanti misal kamu di Microsoft Team ada ujian, itu pasti juga ada nilainya di situ. Tapi untuk rekapnya ada di sini ya. Nanti total ulangannya lewat Microsoft Microsoft Teams, Microsoft Form, atau mungkin melalui WA. Nah, nanti hasilnya semuanya ada di sini. Kemudian kehadiran. Nah, ini ya. Jadi poin pentingmu itu adalah nanti profil, jadwal, ajukan izin ya. Nanti kita mulai belajar di sini. Ada kehadiranmu, bisa dicek di sini. Ada ujian, hasil ujian. Itu mungkin yang wajib kamu ketahui tentang Smart School itu fungsinya seperti itu. Jadi di sini ibaratnya kayak rapotmu ya. Rapot kalian itu di sini. Ini hasil ujian itu sebenarnya nanti bisa dicetak ya hasil ujianmu. Nah, nanti ulanganmu berapa itu nanti menjadi dasar untuk penilaian rapot. Terus nanti kehadiran di sini. Ini tidak ada tombol cetak ya. Kalau yang ada tombol cetak itu yang ujian di sini. Nanti hasil ujian bisa dicetak di sini. Hasilmu berapa, nilai yang diperoleh berapa. Nah, itu menjadi bukti ya, bukti kamu. Nah, bijine piro wis apik ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke sini aja ya, di Microsoft Teams. Nah, saya akan share Microsoft Teams ya. Aku mau share yang di HP. Share screen-nya. Nah, ini saya share screen di Microsoft Teams ya. Sudah muncul ya di layar HP-mu ya. Ini saya share HP ya. Sudah ya? Bisa dijawab sudah muncul? Sudah, Pak. Sampun, Pak. Oke. Nah, ini nanti di Microsoft Teams kan ada jadwal-jadwal sing cancel-cancelan. Nah, ini sudah bersih ya punya saya. Nah, coba cek di punyamu. Di punyamu misal ada jadwal sing coretan atau cancel. Ini saya masuk ke dengan akun yang lain, bisa tidak ya? Bisa ya? Bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Ya. Bisa, Pak. Ini nomor. Ya. Nah, saya berpindah akun ini. Bentar ya. Nah, ini sebentar.
Nah, ini saya misal share screen. Nah. Sudah tampil di layar HP-mu? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya. Kalau sudah, ini ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ada jadwal yang cancel seperti ini ya. Tulisannya cancel. Nah, ini kamu hapus saja ini. Nah, remove from calendar. Nah, itu nanti dihapus. Nah, sudah hilang toh? Iya. Lagi. Nah, itu nanti remove from calendar. Semua. Remove. Itu mic-nya bisa dimatikan dulu Mbak Aurelia. Nah. Ya. Nah, ini yang cancel bisa dihapus ya. Ini bisa hapus series tidak ya di sini ya. Yang pasti nanti di sini dicek lagi ya. Misal tanggal 12 ya. Akan masih ada jadwal 7E. Nah, misalnya dihapus remove from calendar. Nah, ini diresiki kabeh. Diresiki kabeh ya. Sing cancel iki dihapusi atau jadwal pelajaran tahun kemarin dihapusi. Nah, ini dihapusi semua sampai bersih. Nah, jadi sisakan yang ada biru-birunya seperti ini ya. Ada biru-birunya ini. Nah, ada biru coret-coret. Yang tidak ada cancelnya jangan dihapus dulu ya. Ini yang ada tulisan cancelnya atau kalau cancel otomatis di sini tulisannya dicoret itu ya. Canceled penjas orkes. Nah, itu ada coretan. Nah, itu dihapus saja. Pak. Bentar ya. Nah, itu nanti pekerjaanmu adalah Wahgi Alwi. Fotonya kayak ngono ya, diganti Mas. Foto ning Microsoft Teams kok kayak ngono ya. Diganti Mas. Gunakan foto-foto yang bagus ya. Nah, ini kalian cancel remove from calendar terus. Nah, nanti di Senin minggu depan kalau masih muncul lagi ya dihapusi lagi. Di sini tidak ada nganu ya yang view series coba. Oh ya, sudah berarti langsung di sini ya. Atau mungkin kalian klik di sini di from calendar terus kalian lihat view series. Nah, langsung dihapus di sini. Kalau masih tidak hilang ya, dilihat di sini ya, di cancel, diklik cancel. Ini diganti yang view series ya. Nanti dicek di minggu depan masih muncul tidak yang cancel itu ya. Kalau masih muncul, kalian pilih yang ini, yang view series. Nanti kemudian di remove ya. Jadi ini biar orang ngebak-baki di HP-mu ya. Tujuannya cuma seperti itu ya. Nah, cuma seperti itu saja.
Oke, sekarang ini. Sekarang coba. Nah, ini saya juga menyalakan ya. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan untuk yang Smart School? Ada pertanyaan? Belum saya akhiri untuk yang Smart School, materi Smart School ini. Pertanyaan, mungkin kalian bingung. Bingungnya seperti ini, mungkin ya. Kalian belum bisa masuk. Bingungnya seperti itu. Atau mungkin kalian tidak bisa melihat jadwal. Itu juga bisa. Atau mungkin kemarin yang sering ditanyakan itu lupa password Microsoft Teams. Nah, yang sering ditanyakan itu adalah lupa password Microsoft Teams. Jadi saya harapkan untuk password Microsoft Teams harap dicatat ya. Password Microsoft Teams untuk dicatat di kertas. Kemudian nanti ditempelkan ya. Password Microsoft Teams-nya nanti ditempelkan di tempat yang kira-kira tidak diwawai. Nah, misal ya ditempel di almari boleh, atau ditempel di pintu kamarmu boleh, atau mungkin di meja belajarmu itu juga boleh. Ya, silakan coba kalian nyalakan kameranya, Mas. Yo, kameranya dinyalakan coba. Yuk, kameranya dinyalakan. Yuk. Udah menyambungkan malah. Ya wes, nggak apa-apa. Ya. Jadi untuk password Microsoft Teams harap segera dibenarkan. Misal kok kalian sekarang pada bergabung dengan temanmu, semisal kok password Microsoft-nya masih salah, ya, untuk segera, kok masih ada memanggil ya? Ada kendala apa ya? Nah, itu misal password Microsoft Teams-nya kamu salah, untuk segera WA saya, atau WA sekolah ya. Kalau misal kok belum dibalas itu karena yang WA itu terlalu banyak ya. Hampir semua siswa itu lupa password. Nah, semua siswa hampir ya ada 10% siswa yang lupa password itu ya membalasinya agak lama ya. Jadi mohon bersabar. Jadi nanti kita balas satu persatu dan kita layani satu persatu. Karena juga merubah password itu juga butuh waktu. Jadi saya harapkan biar kalian tidak repot sendiri ya password Microsoft Teams untuk dicatat. Semisal HP-mu ngehang, ngeblank, itu kamu bisa login dengan HP yang lain dengan password dan username yang sudah kamu punya itu. Jadi password dan username yang kamu punya itu akan berfungsi di perangkat lain atau di HP lain atau mungkin di laptop atau mungkin di komputer. Nah, itu kamu bisa chattingan, Boh. Ya. Nah, itu kamu bisa menggunakan HP ibumu, HP ayahmu. Nah, semisal ibumu ikut bergabung dengan akunmu ketika Microsoft Teams juga bisa. Semisal mengontrol kamu itu sudah ikut juga bisa dengan akunmu sendiri. Jadi saya ini juga bergabung ya, saya juga menggunakan HP. Tetapi di komputer saya juga bergabung dengan akun saya. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan itu kalian menggunakan banyak perangkat. Nah, jadi kok misal kalian lupa password itu atau kalian ganti HP itu tidak menjadi masalah. Yang penting kalian login dengan username dan password itu. Yang harap kamu ingat adalah password dari Microsoft Teams dan juga password dari Smart School. Nah, username-nya sama, NIS kamu,
@spenasaca.sch.id itu titik ya. @spenasaca.sch.id, jangan sampai salah ketik ya. Jangan sampai salah ketik. Kalau nanti kamu salah ketik itu pasti ya tidak bisa masuk. Salah satu huruf pun juga tidak bisa masuk. Salah angka sithik wae ora iso mlebu. Kadang kalian nulisnya keliru langsung WA sekolah, "Pak, ini kok saya tidak bisa." Nah, padahal mergo spasi atau mergo tulisan sepena saja SEPE, sepe, padahal kudune SPE. Nah, itu menjadi masalah. Nah, seperti itu. Saya harapkan ini yang bergabung itu harusnya ono wong akeh ya, sing bergabung 141, tetapi enggak masalah. Yang ini contoh siswa yang bagus, kamu masih bergabung. Nah, besok Senin itu untuk kegiatannya seperti apa? Silakan diikuti. Untuk kelas 7 itu MPLS ya, atau perkenalan MOS ya. MOS lah nek zaman biyen ya, MOS ospek ya. Tapi sayangnya kita di masa pandemi ini ya lewatnya daring, wis enggak masalah. Besok Senin ada kegiatan apa, monggo diikuti dengan baik. Nah, saya harapkan kalau kalian itu mengikuti dengan baik ya mesti kalian tuh dalam kondisi yang sehat. Nah, jadi sehatnya kalian itu disyukuri ya. Disyukuri dengan mengikuti pembelajaran. Itu kelong kuota sithik ra apa-apa. Ya, kuota paling enggak sampai 1 giga toh. Kalau kalian itu dengan paketan M3 Zelo itu 1 giganya kan 3.500 sedina ya. Sedina pakai M3 itu 3.500 ya. 3.500 itu paketan M3 1 giga. Nah, paketan M3 1 giga Yellow ya. Itu 1 giga. Ono ya nek M3 ya. M3 itu 1 giga. Aku punya yang M3 ya. Misal kalian kok bingung ya, kalian beli pulsa ya apa-apa. Tapi jangan sampai nanti kesedot ya. Kalau kesedot ya payah. Lek tuku pulsa sithik-sithik wis dina 5.000 mah aman ya. Jadi lek tuku pulsa sedina 5.000 aman. 3 bintang 11 pagar. Nah, ini ya. Ora ketok ya. Ya, ora ketok. Nah, ini ya. Kelihatan gitu. Wah, ora kelihatan ya. Yang ini ya. Nanti kamu golek ning iki. Saya tak share screen wae. Iki wae, Cek. Sorry. Salah. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini M3 ya. Nah, M3 bintang 123 bintang 11 pagar ya. Indosat ya. Nah, ini ada keterangannya itu. Yellow ya. 1 giga 3.500. Nah, itu nek 1 giga itu cukup nggo sedina pembelajaran daring cukup ya. 2 hari cukup. Nah, atau mungkin kamu pakai paketan yang nomor 3, 1 giga 5.000 3 hari. Nah, ibaratnya uang sakumu sedinane ya 2.500. Nah, misalnya itu untuk yang M3 ya. Tapi saya sarankan misal kamu nggawa M3, itu tukune pulsa sedina 5.000 wae. Jadi biar tidak kesedot ya. Kalau sampai kesedot nanti yo pulsa 1.000 wis entek. Nah, jadi lek tuku sithik wae per hari, nah ya repotnya seperti itu. Kalau mau beli yang unlimited langsung akeh kalau
yang paketannya unlimited ya bisa, itu boleh. Nanti sebulannya mungkin sekitar 100 ribuan, ya, itu sudah aman ya. Nah, di Pengke itu sebenarnya sithik kok. Misal ini anggap aja uang sakumu sedina 3.500. Nah, sesasine berarti ya sekitar di Pengke 30 ya. Sekitar 90 ribuan. Nah, itu kalian bisa sekitar 100 lebih ya, itu 3.500 ya. Nah, itu bisa mengurangi jatah uang sakumu ya. Biasanya kamu neng sekolahan uang sakune 10.000, nah ketika daring uang sakumu sekitar 3.500 itu sedino. Ya, jadinya ya tidak begitu memberatkan lah. Itu cuma 3.500 untuk 1 giga. Itu juga sudah sudah cukup lah. 1 giga sedino, nah itu M3 3.500. Atau kalian saya rata-rata donti wifi ya. Saya donti wifi ya, itu sudah pada punya ya, kudune do melu daring. Kadang orang tua itu sambat, wis di wifi kok ora melu daring. Nah, ngertine wis melu daring jebule ngegame atau TikTokan, YouTubean. Nah, itu ya. Jangan sampai seperti itu. Kasihan orang tuamu. Orang tuamu sudah memperjuangkan kamu kok malah kamu koyo ngono. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Ngegame ya boleh lah. Tapi jangan menjadi pokokmu. Pokokmu ya sinau. Belajar daring baru 1 jam kok. Abot, ya toh. Belajar daring kan cuma 1 jam. 1 jam pembelajaran. 1 jam pembelajaran, 1 jam lagi. Nah, cuma 2 jam toh. Cuma 2 jam kok ngasih orang melu daring. Nah, itu kan piye. Nah, misalnya orang tuamu. Nah, kalau ini kamu cukup sekitar 500 MB setiap harinya. Ya berarti nek dihitung-hitung nek nggowo M3 mau kayak sekitar 1.500, nah 1.700, nah 1.800, nah seperti itu. Jadi uang sakumu ini paling oke. Dino semono kuwi 2.000 uang sakumu. Nah, uang sakumu 2.000 digawe tuku pulsa M3 mau kayak 1 giga. Nah, kamu nggowo Telkomsel ya cari yang Telkomsel. Nah, Telkomsel katanya rada larang. Nah, Telkomsel kamu mending beli yang sekalian misal besar sisan piro lah. Mungkin sebulannya itu 150.000. Nah, itu bisa. Nah, 150.000 berarti ya 150 dibagi 30 ya. Berarti sehari ini ya kamu sekitar 5.000 ya. Kan masih sedikit ya. Nek dihitung-hitung kan sedikit ya. Hitung sedikit, tapi ya nanti nek kuotamu akeh ki aja terus gawe streaming YouTube-an wae bodol. Ya. Kamu manage. Nah, kamu siswa harus bisa memanage. Misal ditukokke kuota sing akeh, ya tujuanmu untuk daring aja terus gawe streamingan. Nah, gawe streamingan sedina ya segiga cetha kurang. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya nek kuota ki untuk pembelajaran dan untuk hal-hal yang penting ya tidak memberatkan. Terus gawe YouTube-an. YouTube-an nek materi nggak masalah ya. Nek YouTube-an nggo yang lain saya tidak begitu penting, tidak begitu mendukung pengetahuanmu ya tidak usah. Apalagi untuk ngegame. Yang ngegame itu memang juga tidak begitu besar, tapi juga ketika mengupdate itu pasti menghabiskan banyak kuota. Itu saya juga tahu kalau mengupdate game itu seperti itu. Oke. Sepertinya juga sudah cukup untuk apa yang saya sampaikan. Yang penting nanti kalian mempelajari yang namanya Smart School. Untuk jadwal-jadwalnya di Microsoft Teams untuk diperhatikan. Besok kita belajar sambil jalan pembelajarannya. Kita belajar Smart School. Nah, itu yang nanti mohon diingat-ingat di Smart School itu kalian bisa pertama harus ngedit profil dulu ya. Profilnya kamu edit dulu.
setelah profilnya kamu edit, lihat jadwalnya. Jadwalnya dicatat. Setelah jadwalnya dicatat, nah itu nanti kamu bisa melihat kehadiranmu. Kehadiranmu bisa dilihat nanti setiap hari Bapak Ibu guru akan menginputkan kehadiranmu. Jadi nanti ketika kamu di absen, Mas Ahmad Latif hadir. Nah, itu nanti masuk. Bapak Ibu guru punya catatannya. Nah, catatannya itu nanti akan dimasukkan di Smart School. Nah, nanti kamu dapat mengetahui kehadiran. Seperti itu. Itu yang penting. Kemudian nanti tentang nilai-nilai juga ada. Nah, intinya nanti setiap pembelajaran ada informasi. Jadi mohon untuk mengikuti pembelajaran ya dengan seksama agar kalian bisa mengetahui apa saja info-infonya. Otomatis sing kelas 8 tidak ada pembelajaran saya ya, karena saya mengajar matematika kelas 7. Mungkin untuk yang kelas 7 setiap kali pembelajaran daring saya akan saya beri bimbingan tentang Smart School atau yang lain. Nanti kalau di kelas 8 mungkin ya kalian pas pembelajaran TIK, di kelas 9 mungkin pas pembelajarannya siapa yang paham tentang ini, mungkin nanti akan sekalian pembelajaran. Nah, seperti itu. Oke, dari saya sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung ke saya, ke Pak Septian, cari saja WA-nya saya, Pak Septian, boleh. Kalau di WA sampai misal tidak begitu responsif, nah itu karena ada HP sendiri ya. Itu kalau tidak responsif, langsung ke saya saja, bisa ke Pak Septian. Misal mau reset password, boleh, bisa ke saya, tapi jangan sampai reset password ya. Reset password kok seminggu pengpindu itu tidak logis ya. Terus kalian tuh tanggung jawabnya opo. Kemarin jaluk password kok seminggu meneh jaluk password. Nah itu nek kayak password dicatat. Nah tuh nanti tentang Smart School, tentang Microsoft Teams bisa tanya ke saya langsung ya di WA-mu, di grup WA silakan cari nama saya Septian ya. Itu nomor saya. Nanti ada kendala apa-apa silakan WA saya. Tetapi juga misalnya nanti yang WA banyak yo jangan terus nesu ya nek misal balesi saya rada suwe ya, karena saya juga balesi banyak siswa. Nah nanti misal kok tidak ada respon ya nanti WA lagi nggak apa-apa. Tapi juga karena di sini saya juga yang WA siswa itu juga banyak sekali juga sekarang ya. Jadi ya mohon maaf nanti kalau slow respon. Nah nanti kalau kok lama tidak respon ya nanti kamu WA lagi. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Misalnya saya ada salah kata, selama saya membawakan saya maaf ya. Ada pertanyaan? Tidak? Nah, itu misalnya nanti ada kendala silakan tanyakan ke saya di WA. Saya mohon maaf selama saya membawakan materi tentang Smart School dan juga Microsoft Teams ada kesalahan, saya mohon maaf ya. Kita sama-sama belajar. Kita di grup belajar berbahasa sopan dan santun. Misal tidak bisa bahasa Jawa ya bahasa Indonesia. Nah, seperti itu. Dengan Bapak Ibu guru, nanti WA-nya sertakan nama kelas ya. Jangan Pak saya password Microsoft Teams-nya apa ya? Saya itu siapa? Kamu tanya saya atau kamu tanya atau saya tanya kamu? Nah, itu ya. Harap diperjelas. Jadi nanti misal itu kamu bertanya ke saya ya tulis namamu. Pak, saya siapa, kelas berapa. Nah, kendala saya adalah ini. Nah, jadi jelas ya. Karena saya juga tidak mungkin meng-save nomormu satu persatu ya. Nanti ngebaik kontak saya. Oke, saya akhiri ya pada hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, jaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi meninggalkan meeting, silakan live. Silakan klik yang merah boleh.
dijoke, tak dijoke. Tak dijoke. Tak dijoke. Ya, boleh meninggalkan kelas. Saya foto ya.